Kita masuk ke past perfect ya. Jadi ini tuh menjelaskan urutan sebelum kejadian. Gambarnya seperti itu. Bayangin ketika lawan bicara kita tuh misalnya bertanya gitu ya. Misalnya, was the bug already fixed when you deployed gitu kan. Nah, terus kita misalnya ngejawab ya, we fixed the bug. Misalnya seperti itu gitu kan. Secara grammar benar, secara makna ini juga bisa berbahaya gitu loh. Jadi kalimat ini itu tidak mengunci posisi timelinenya gitu, posisi waktunya gitu loh. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, jadi akibatnya itu ya, lawan bicaranya kita itu bisa bebas menafsirkan gitu loh. Jadi misalnya, oh tadi dari kalimat itu berarti si bug-nya ini diperbaiki setelah deploy nih. Atau bahkan misalnya setelah insiden terjadi nih, atau baru diperbaiki karena ada masalah nih ya. Misalnya seperti itu asumsi-asumsinya gitu kan. Jadi tanpa kita sadari, kita tuh ngebuka kemungkinan kalau bug ini awalnya tuh lolos dan baru ditangani belakangan. Gambarnya seperti itu. Sekarang bandingkan dengan misalnya kita sebutnya bukan seperti tadi, tapi misalnya we had fixed the bug. Misalnya seperti itu ya. Kelihatannya hampir sama gitu kan. Di past perfect ini dia tuh dipakai untuk satu fungsi utama, yaitu adalah menandai bahwa kejadian ini tuh udah selesai gitu loh, sebelum titik lain di masa lalu. Gambarnya seperti itu. Jadi tanpa kita itu menyebutkan kejadian kedua bahkan gitu kan, kalimat ini tuh sudah memberi sinyal urutan. Gampangnya seperti itu ya, teman-teman dapat poinnya ya. Jadi secara implisit kalimat itu tadi itu berkata itu kan perbaikan itu bukan reaksi itu kan, terus juga perbaikan itu bukan akibat dari insiden gitu kan, dan juga ya urutannya itu tidak boleh dibalik. Gampangnya seperti itu. Jadi kenapa sih ini tuh kritis dalam diskusi teknis gitu ya? Sekarang perhatikan nih tadi dua jawaban di dalam cerita insiden itu tadi gitu kan. We fixed the bug sama we had fixed the bug. Nah, tidak ada kata before, tidak ada kata after, tidak ada kata then gitu kan. Tapi maknanya itu tetap berbeda jauh gitu loh. Yang pertama itu adalah urutannya terbuka untuk ditafsirkan. Sementara kalau yang kedua, urutannya itu sudah dikunci dalam tense-nya itu sendiri. Kira-kira seperti itu. Jadi si past perfect ini adalah cara kita sebagai seorang software engineer itu tuh berkata, saya tahu posisi kejadian ini dalam timeline. Gambarnya seperti itu.